Kau ditanya Allah, Allah. Dibuka Bibelmu, kau bilang di Bibelmu itu ada kata Allah di situ. Baru kau bilang Bibelmu salah terjemahan. Bibel yang kau imani saja kau sudah bilang salah terjemahan. Bagaimana kau bertanya Al-Quran? Masa saya berdiskusi kepada orang? Bibelnya saja sendiri, kitab sucinya saja sendiri, dia mengatakan ini salah terjemahan. Bagaimana Al-Quran yang dia tidak imani? Ada Bibel di situ tidak? Ada Bibel di situ tidak? Udah bilang aja lah, mungkin Bibel kebetulan tidak ada. Astagfirullahaladzim. Nih saya buka data ya. Kalau memang tidak saya buka data, baik. Saya buka data di sini. Coba kita uji biar abang apa bentar ya. Saya buka data ya. Ya. Nah, di sini, Bang. Nih. Di dalam Yohanes 14:1 rumah Bapak, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di sini, Bang? Oke. Di dalam buku kami, saya kan HKBP. Dan ku baca Saya juga tidak tanya, buku-buku. abang itu BPKB apa HKB? Saya tanya ada berapa yang harus kita percaya di sini? Kami tak pernah percaya Allah tuh masalahnya. Tak pernah kami menuhankan Allah itu masalahnya. Makanya bingung juga. Ini apa ini? Yang Jehovah yang kami percaya, tak Allah tuh tak pernah kami tuhankan tuh. Berarti di sini apa salah ini? Bibel ini salah. Salah itu. Tak pernah Kristen, tak pernah Islam. Allah tuh. Makanya saya bingung. Kalau begitu kita ganti. Mungkin di sini ILT3 sudah tidak ada Allah, cuma ada Elohim. Masih percaya Elohim? Iya. Oke, baik, kita pakai Elohim, baik. Jangan biarkan hatimu digelisahkan. Engkau percaya kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di sini? Oke, biar saya jelaskan dulu. Itu kan, ini kan buku orang Kristen. Bisa aku jelaskan dulu konsepnya? Saya tanya, Anda harus menjawab dulu baru Anda menjelaskan. Bagaimana Anda belum jawab, Anda sudah menjelaskan? Ini ada berapa? Ada berapa yang harus kita percaya? Ada berapa yang harus kita percaya? Konsep Tuhan di otak kami sama di otakmu itu beda. Konsepnya beda, makanya begini abangku. Saya tanya ada berapa yang harus kita percaya? Di sini kan ada Elohim, ada Kuni. Ada berapa yang harus kita percaya, Bang? konsep Tuhan yang di otak kami dengan di otakmu itu beda, Bang. Jadi makanya abang tidak bisa samakan, beda konsepnya. Yang saya tanyakan di sini, jangan biarkan hatimu digelisahkan. Engkau percaya kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya, Bang? Udah aku bilang konsep Tuhan di otak kami dengan di otak abang itu beda. Beda konsepnya. Kalau di konsep kami itu, Bang, Tuhan tuh mau jadi apapun bisa, tidak bisa dibatasi. Turun bakau. Ditanya apa, jawab apa. Allah, mana ada Allah? Yang ada itu Allah. Begitu. Allah itu cuma satu. Saya sudah baik-baik. Saya mumpung ada baik nih. Kalau tidak, komal ini komal penyiksaan sebenarnya nih. Assalamualaikum. Sesuai teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bang. Ada yang mau Kepencet disampaikan? aku abang loading. Aku udah nyimak dari salah udah pencet. setiap hari. Udah turun aja aku. Salah pencet. Yang lain aja, Bang. Iya. Ya. Aku nyimak di Tidak bawah. apa-apa, Bang, kalau ya tidak apa-apa, Bang, kalau salah pencet. Yang penting jangan salah sembah, Bang. Bahaya kalau salah sembah. Silakan. Kicui. Islam Kristen. Siap, Islam. Islam ya, Bang? Ya. Oh ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Silakan. Enggak, mau dengar aja sambil belajar. Oke, siap, Bang. Kalau begitu nyimak di bawah dulu, Bang, ya. Karena di sini kita bukan cuma diskusi, ada Rukia Oten lagi, Bang. Oke, Bang, ya. Oke, siap, lanjut. Oke. Ya. Fat, Halo. Islam Kristen, Fat. Alhamdulillah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hajar aja bang, oten-oten yang nggak punya ya, Bang. Sungguh kejam moderator. Ya Muslim, tahan dulu ya Muslim, ya. Kita prioritaskan oten dulu. Saya 3 hari loh tidak dapat oten, lapar sekali saya. Yang ada yang cuma kadaluarsa ini. Lodi, coba jawab dulu itu pertanyaan yang tadi tuh, teman itu. Pertanyaan Supaya apa? Kamu mau tanya apa? Coba Tidak, kamu bertanya lah, apa yang mau kau tanya?
Tidak tahu teman ada bertanya itu. Yang Bertanya tentang apa? aula itu aula. Iya, tanya kenapa Allah, kenapa? Tanya Allah Ya, kenapa? kan pada zaman dulu sampai zaman Tuhan Yesus itu Ah, kan dikatakan di situ kan para nabi dan Yesus itu menyembah Yahweh atau hmm, lebih dikenal dengan Elohim. Nah, hmm. kenapa sampai kalau memang Nabi Muhammad memperkenalkan juga sang Allah yang satu, yang On sama, cam dulu. yang Oke, on sama. cam dulu. Saya jawab. Kita diskusi bye-bye ya. Kita diskusi bye-bye ya. Silakan on cam dulu. On cam dulu. Yang sama maksudnya saya lanjut dia punya Oke, baik. pertanyaan tadi toh. Iya, oke baik. Saya Nah, paham. kalau Jadi memang begini itu Bang Ampi. Jadi begini Bang Ampi. Di dalam Al-Qur'an, landasan imannya orang Islam adalah Al-Qur'an. Di dalam Al-Quran itu dikatakan dalam Quran surat Toha ayat 14 itu bahwa aku ini adalah Allah dan sembahlah aku dan dirikanlah solat mengingat aku. Jadi Allah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran itu dengan nama Allah. Kalau seandainya di dalam Al-Quran itu Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Yahweh, nama Elohim, pasti kami seperti itu. Karena kami orang Islam itu ketika dibaca Al-Quran yaitu kami sami'na wa to'na. Kami dengar, kami taat. Beda sama kalian Kristen. Ketika Iya, dibaca, begini Bang Lodi. sabar, Begini. sabar dulu. Tadi saya belum Ketika bertanya dibaca selesai tidak- kok sepotong. Saya sudah tahu pertanyaan kamu itu tadi. Kenapa dulu para nabi terdahulu Abraham, Ishak, Yakub mereka menyembah Yahweh, merujuk kepada perjanjian lama kan? Terus Allah ini dari mana? Nah, di dalam Al-Quran kami itu diperkenalkan nama Tuhan itu dengan nama Allah. Masa kami mau mempelesetkan? Kan tidak boleh. Iya, makanya masalahnya begini, Al-Quran itu kan memperkenalkan juga Musa yang berbicara dalam Masalahmu. Sabar dulu, masalahnya begini, Al-Quran dia memperkenalkan Musa yang berbicara dengan Tuhan, yaitu Allah. Berarti Allah ini sebelumnya Musa kenal juga sama Allah. Kalau begitu berarti masa namanya lalu yang dulu sana zaman Musa, waktu Musa hidup, namanya itu Yahweh. Kenapa sekarang di zaman Nabi Muhammad menerima wahyu, Musa berbicara dan memperkenalkan Allah? Ini maksudnya bagaimana? Berarti nama Allah ini berubah-berubah kalau begitu. Coba kau jelaskan dong. Nah sekarang begini, di dalam Al-Quran kami dikatakan dalam Quran surat Toha ayat 14 ya Allah. Sementara di perjanjian lama kitabnya orang Yahudi yang kalian ambil itu di situ Elohim. Ya tanya sama orang Yahudi, kenapa kau tanya sama saya? Wong kita saya Begini kenal, loh, sahabat dengar dulu. Iya saya tahu, paham kamu. Kenapa Nabi Abraham, nabi-nabi terdahulu mengenal Tuhan itu dengan nama Yahweh? Tiba-tiba di Al-Quran itu jadi Allah. Betul tidak? Itu pertanyaan kamu. Kan? iya, karena Al-Quran itu memperkenalkan juga nabi-nabi itu yang berbicara dalam Al-Quran, namanya Allah. Bagaimana sih? Itu kan kita. Ini kan begini Ampi. Landasan iman orang Islam ini berlandaskan Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quranul Karim, Quran surat Toha ayat 14 itu Allah menyatakan, Allah memperkenalkan dirinya itu dengan nama Allah. Aku ini adalah Allah, sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatkan aku. Di situ ada kata Allah dan itu keimanan kami. Kami beriman kepada itu. Nabi-nabi dulu mau panggil dia Elohim, mau panggil Adonai, HWH, KWH, BH, MCK, MBK, MBG, BCA, BCF. Saya tidak tahu. Itu saya tidak tahu nama Tuhan itu dulu. Yang pasti di dalam Al-Quran itu ya Allah, Allah. Terserah nabi-nabi di perjanjian lama memanggil Allah itu dengan Joshua, Hamasya, YHWH, KWH, MBK, BH, KWH, MBG, BCL, BPKB. Tidak, saya tidak jengkel. Saya tidak jengkel. Santai saudaraku, maksudnya santai saja, tidak usah. Seharusnya Ampi, begini Ampi. Seharusnya kalau mau berdiskusi, kalau begini Bang Ampi, sabar Bang Ampi. Ketika kalau mau berdiskusi, ya sedikit lagi. Ketika kalau mau berdiskusi masalah Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Islam itu seharusnya yang berdiskusi sama saya itu orang Yahudi.
Kalau kita berdua itu diskusi, Tuhannya Islam dengan Tuhannya Kristen itu bagaimana? Bu, begini loading. Kenapa saya harus tanya begitu? Karena begini, Musa itu diperkenalkan oleh Yesus. Tahu dengar? Diperkenalkan oleh Yesus dan Yesus menyebut Tuhan Musa itu Bapa atau Elohim itu. Nah, Al-Quran juga mencatat tentang Musa, dan Musa berbicara di dalam Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab yang mengatakan bahwa nama Allah itu adalah nama Yahweh itu adalah Allah. Makanya pertanyaan saya begini, kenapa di zaman Musa masih hidup, Musa mengatakan bahwa sang sumber itu namanya Yahweh. Kenapa ketika di Al-Quran mengatakan namanya Allah? Nah, itu yang kau harus jelaskan. Berarti nama ya Allah ini berubah kalau begitu. Berubah dari yang tadi Yahweh waktu zaman Musa hidup, sekarang Musa sudah meninggal, kemudian Muhammad memperkenal dalam Al-Quran, Musa mengatakan bahwa Tuhan itu namanya Allah. Nah, ini yang kau harus jelaskan. Berarti nama Tuhan itu berubah. Coba. Ya. Coba kamu kasihkan saya data di perjanjian lama di mana saya belum dapat itu Musa memperkenalkan Tuhan itu dengan nama Yahweh itu. Coba di mana? Kasihkan saya data dulu. Di mana kasihkan saya data? Di mana? Ya coba kau mau cari dari keluaran sampai kemasukan, coba kau cari dulu, coba cari. Di mana? Coba carikan dulu saya. Di mana Musa memperkenalkan Tuhan itu Yahweh? Di mana? Coba carikan dulu. Musa memperkenalkan bahwa Tuhan itu Yahweh. Coba carikan dulu. Carikan dulu, fokus cari. Begini. Fokus cari. Fokus cari. Fokus cari. Coba di mana? Begini loading. Nama Yahweh itu tidak bisa disebut, makanya mereka menggunakan Elohim. Ya sudah, kalau tidak bisa disebut, buat apa kamu bilang Musa mengatakan Tuhan itu namanya Yahweh? Memang, memang namanya Yahweh. Kata bahasanya itu menyebutnya Yahweh atau Elohim. Elohim itu namanya Elohim berarti. Tetapi begini ya, sebenarnya ini juga saya mau bertanya sama kau, tapi kan di dalam Al-Quran dikatakan di sana bahwa Allah itu tidak serupa atau segambar dengan apapun, dia tidak serupa dengan makhluk apapun. Iya atau benar atau tidak? Tetapi Allah ini punya nama, dia memperkenalkan namanya, sedangkan waktu zaman Musa, Allah itu tidak mengatakan ada namanya, dia cuma bilang bahwa sembah aku adalah aku. Dia tidak bilang di penama, dia tidak sebut di penama. Karena sabar dulu, karena memang dia kan tidak serupa. Kalau di Al-Quran kan tidak serupa, tetapi kenapa ada namanya? Kalau ada nama berarti dia serupa dong. Karena di kolong langit ini semua hal itu ada namanya. Coba, kau jelaskan dulu. Sudah? Saya diamin. Oke, baik. Yang pertama tadi kamu mengatakan, kamu pertanggungjawabkan dulu narasi kamu yang kamu mengatakan bahwa Musa memperkenalkan Tuhan itu namanya Yahweh. Setelah itu pernapasan kamu sudah mulai lega, kamu mengatakan bahwa aku adalah aku. Coba kamu tanggung jawab dulu di mana perkataan Musa itu mengatakan bahwa Tuhannya itu adalah Yahweh. Coba. Kamu pertanggungjawabkan itu. Karena tadi kamu berbicara itu mungkin pernapasan kamu kurang lancar begitu. Coba, ini sudah lancar. Coba. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya masuk sedikit karena saya juga ada pelayanan di luar ya. Jadi sebenarnya begini, ini keliru teman-teman Kristen. Teman-teman Kristen ini kurang membaca literasi gitu loh. Jadi pergeseran nama Tuhan sebenarnya itu yang dilakukan oleh orang-orang Yunani ya. Jadi kenapa? Ini kita lihat literasi ya. Jadi Yahweh itu bukan nama Tuhan sebenarnya teman-teman. Nih lihat ini literasi ya. Yahweh adalah dewa Semit kuno. Nih, ini data ya. Di level ya kuno bagian Tenggara yang menjadi dewa nasional. Nah, kenapa orang Yahudi katakan jangan disebut?
Sebenarnya mereka malu-malu kucing. Jadi orang-orang Yahudi sekarang berbeda dengan ajaran Musa. Sebenarnya mereka itu menyembah dewa, teman-teman, gitu loh. Jadi mereka itu malu-malu kucing gitu loh. Ini data loh. Ini loh. Nah, jadi Musa itu tidak kenal Yahweh, saudaraku. Ini dalil nih, ya kan? Maka ini data loh, literasi, ya kan? Jadi kenapa kau katakan orang Islam mau menyembah dewa? Tidak seperti itu, baca literasi. Jadi orang-orang Yudaism sekarang memang mereka peradabannya sudah berubah. Ini data, jangan ketawa, tolong dibantah. Nih Yahweh.